Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau anak-anak semuanya baik-baik saja. Di sini sekarang juga akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Apakah semua ke kelas? Apa, Bu? Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Coba dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Duduk di tempat, gerak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selanjutnya untuk membuat perasaan nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Anak-anak silakan untuk berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nah, selanjutnya ibu akan menanyakan dua soal kepada anak-anak. Apakah kalian pernah melihat gitar? Gitar itu yang biasanya untuk memetik gitar. Oh, yang segitiga itu. Iya, bentuknya seperti ini. Seperti ya. Nah, sudah dapat dipahami? Kalian sudah membayangkan apa bentuk gitar? Sudah itu. Belum kelihatan, Bu. Itu tapi kalau nyala. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk gitar. Ya, Bu. Menurut kalian ini bentuk gitar bentuknya apa? Segitiga. Segitiga apa? Segitiga sama kakak kiri. Atau sama sisi? Ayo. Tidak tahu. Kalau ini, siapa yang pernah makan pizza? Saya. Pernah. Ini kalau ada berarti Mas Rani. Bentuk pizza ini menurut kalian bentuknya segitiga apa? Sama kaki. Nah, dengan adanya bentuk gitar, terus yang di pizza, potongan pizza. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu peserta didik dapat membandingkan ciri-ciri segitiga berdasarkan jumlah sudutnya dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik dapat membandingkan ciri-ciri dan macam-macam segitiga serta jumlah sudutnya dengan tepat. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis segitiga beserta ciri-cirinya. Nah, sebelum ibu lanjut ke materi, ibu akan bagikan soal terlebih dahulu. Yang pertama, ibu akan mengetahui bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran siang hari ini. Nanti ibu berikan kalian kertas kosong, lalu kalian bisa dapat menuliskan apa perasaan kalian pada siang hari ini melalui emoji. Dapat dipahami? Baik, ibu kasih ya. Bisa digambar perasaan senang, sedih, atau bingung. Sudah semuanya? Bisa diangkat bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Wah, semua bisa senang ya. Kita bisa senangnya. Lalu ibu akan kasihkan soal pengetahuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan kalian untuk belajar pada pembelajaran siang ini mengenai membandingkan ciri-ciri segitiga. Ini dikerjakan secara individu ya. Baik, Bu. Soalnya cuma 5, jadi ibu kasih waktu 2 menit cukup. Cukup. Sudah anak-anak? Sudah. Baik, ibu ambil ya. Nah, sembari ibu mengoreksi hasil kerja kalian, kalian dapat menonton video mengenai ciri-ciri segitiga dan macam-macam segitiga. Halo, selamat dinasi. Macam mana bentuk segitiga? Yang ada dari tahun 5 apa sih bentuk segitiga itu? Yang segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, gitu ya. Ada lagi yang lainnya yang banyak lebih banyak dari yang sudah kakak sebutkan tadi. Oke, aku saja kita masuk ke bentuk segitiga yang pertama. Nah, segitiga yang pertama adalah segitiga sama sisi, yang mana di setiap sisinya, di ketiga sisinya ini sama besar, atau sudutnya juga sama besar, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Yaitu masing-masing sudutnya berukuran 60 derajat. Oke, itu adalah segitiga sama sisi. Jadi harus betul-betul seimbang ya, harus sama dan harus adil untuk mengambil segitiga yang satu. Next yang kedua ada segitiga sama kaki. Nah, jelas-jelas ya satunya dari judulnya saja segitiga sama kaki, karena dia memiliki dua kaki yang sama panjang, tapi di sini disebut sisi atau sudut ya. Ada dua sisi dan dua sudut yang sama besarnya. Kemudian ada satu yang paling atas, yaitu sudutnya lebih kecil atau berbeda dari dua sudut yang di bawahnya. Selanjutnya ada segitiga siku. Segitiga siku ini gampang sekali untuk ditandai atau diteliti gitu ya. Jadi kita langsung lihat saja sudah bisa menentuk bahwa oh ini segitiga siku karena seperti yang kita tahu semua siku kan gini ya, seperti bentuk F. Maaf ya, anak-anak. Iya, Bu, Bapak. Nah, siku sama. Jadi
Jadi jika memiliki bentuk siku-siku, kaki atas dan kaki bawahnya itu sama. Jadi memiliki besar sisi yang sama. Ini namanya segitiga siku-siku sama kaki. Selanjutnya ada segitiga lancip. Nah, segitiga lancip seperti kita tahu lancip itu dari lancip gitu ya. Ujungnya itu lincip sekali lancip sekali. Namanya segitiga lancip. Segitiga lancip ini ukurannya masing-masing sudutnya ada tiga. Masing-masing sudutnya itu selalu dan pasti kurang dari 90 derajat. Itu adalah segitiga lancip. Setelah segitiga lancip ada juga yang namanya segitiga tumpul. Segitiga tumpul ini berbeda dengan segitiga lancip. Kalau segitiga lancip tadi kan masing-masing kurang dari 90 derajat. Kalau segitiga tumpul ada satu sisi yang mana sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Nah, kemudian dua sisi lain yang namanya subaca. Biasanya dua sisi ini menjadi subaca karena yang di tengah adalah lebih dari 90 derajat. Itu. Nah, tadi selama menyaksikan video pembelajaran pasti kalian tahu mengenai macam-macam dari segitiga. Yang kalian tahu segitiga apa tidak? Segitiga sama kaki, sikut-sikut, segitiga lancip, tumpul, badan. Baik, nah itu di satu gambar. Ini biasanya kita temukan di belakang besar. Nah, ini adalah lambung apa nih biasanya biasanya digunakan pada truk yang bermuatan besar. Nah, menurut kalian ini gambarnya bentuk segitiga jenis apa ya? Sama sisi. Jadi tadi yang dibilang gambarnya apa? Sama sisi. Nah, setelah kita menyaksikan video dan ibu akan berikan LKPD untuk kalian. Nanti ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 ada Mbak Farah, kelompok 2 Mbak Intan, dan kelompok 3 Mas Manik. Nanti untuk kelompoknya, LKPD kelompoknya beda-beda ya. Ibu, kan kemarin ibu suruh tuh bawa putih dan lain semua bawa? Sudah. Nah, ibu bagi dulu ya. Oh, ibu jelaskan dulu. Untuk LKPD-nya Mbak Farah, LKPD kelompok 1, itu ada gambar. Nanti Mbak Farah dapat analisis ini termasuk segitiga apa saja yang ada di gambar. Nah, untuk Mbak Intan, nanti tinggal menempel dan menganalisis jadi ciri-cirinya. Lalu Mas Manik juga sebaliknya. Yang Mas Manik juga sama kayak Intan, tapi gambarnya lebih sederhana ya. Nah, ibu beri waktu pengerjaannya selama 7 menit cukup? Cukup. Baik, sampai mengerjakan anak-anak. Untuk membuktinya hati-hati ya. Sudah semua anak-anak? Sudah. Nah, sekarang presentasi satu persatu ya untuk menyajikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Mulai dari kelompok 1 dulu, Kak Sinta. Bisa dimulai? Oke, halo teman-teman. Halo. Saya Sinta dari kelompok 1. Ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama ada gambar rumah, yaitu termasuk jenis segitiga sama kaki. Ciri-cirinya 2 sisi sama panjang. Kemudian yang kedua ada atap rumah. Itu termasuk segitiga sama sisi. Semua sudutnya sama besar. Kemudian yang ketiga yaitu segitiga sudut lancip pada rangka atap rumah. Itu ciri-cirinya ketiga sudutnya lancip. Dan dari teman-teman ada dari anak-anak yang lain ada yang memberikan komentar tentang tugasnya hasil dari tugas kelompok Mbak Sinta? Saya itu Ya, boleh. sudah bagus ibu rapi, potongannya juga pas. Baik, ada lagi? Anak kecil lain? Jika tidak ada, kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Sinta. Mbak Sinta, silakan ibu. Selanjutnya, Mbak Intan. Halo teman-teman, Halo. saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang pertama itu ada gambar segitiga lancip. Ini segitiga lancipnya ada di atas ini ya, yang merah-merah. Lalu yang kedua ini ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kakinya yang ini yang tak rumahnya juga. Lalu yang ketiga yaitu ada segitiga sama sisi, yaitu yang di tengah-tengah ini yang warnanya oranye. Sisinya sama semua. Oke. Dari anak-anak lain ada yang ingin memberikan komentar terhadap tugas hasil pengerjaan Mbak Intan? Bagus Bu. Bagus. Terus penempatan nama-nama jenis-jenis segitiganya juga sudah tepat. Oke. Dari anak-anak lain tidak ada? Jika tidak ada, kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Intan. Mbak Intan silakan duduk dulu. Selanjutnya, Mas Manik.
jadi ada 3 segitiga. Yang pertama segitiga tumpul, ciri-cirinya salah satu sudutnya tumpul. Kemudian yang kedua segitiga sama sisi, semua sudut Ulang. Oh iya. Kalau gimana? Jadi kalau empat ada 3 segitiga. Yang pertama segitiga tumpul, ciri-cirinya salah satu sudutnya tumpul. Yang kedua segitiga sama sisi, semua sudutnya sama lebar. Kemudian yang ketiga segitiga sama kaki, dua titiknya, dua sisinya sama panjang. Jadi teman-teman ada ingin memberikan komentar dari hasil kerja Mas Hani? Sudah bagus ibu, tepat sesuai gambarnya dan semua sesuai jenisnya dan ciri-cirinya. Ciri-cirinya juga sudah betul. Berarti sudah benar ya, kita berikan tepuk tangan untuk Hani. Baik, setelah kita sudah mengerjakan, KKBP itu akan menjelaskan kembali mengenai berikan ciri-ciri bangun datar yaitu segitiga. Berikan segitiga. Perhatikan sudut-sudutnya dalamnya menurut besarnya. Sudut A merupakan sudut lancip dan sudut B merupakan sudut lancip karena kenapa segitiga ABC disebut sudut lancip karena sisi-sisi sudutnya itu lancip. Nah, dapat dilambangkan ibu seperti ini. Jadi, ketiga sudut ABC itu adalah lancip. Kira-kira apa nama segitiga di samping? Kalau seluruh sudutnya lancip, disebut segitiga lancip. Lalu kita bandingkan dengan segitiga PQR dengan bentuk yang berbeda. PQR. Segitiga PQR juga memiliki sudut lancip, sudut P lancip, sudut Q lancip, dan sudut M lancip. Jadi, apakah segitiga ABC sama dengan sudut segitiga PQR? Sama. Karena apa? Ketiga sudutnya lancip. Sehingga segitiga yang ketiga sudutnya lancip disebut segitiga lancip. Lalu ada segitiga DEF. Kelihatan apa? Terlihat bu. Nah, segitiga DEF ini sudut E itu merupakan sudut siku-siku. Lalu sudut D merupakan sudut lancip dan F merupakan sudut lancip. Kira-kira apa ya nama segitiga di samping jika salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku? Segitiga siku-siku. Karena sudut D merupakan sudut siku-siku. Siku-siku. Misal kita bandingkan dengan gambar segitiga KLM dengan gambar yang berbeda, tapi sudut K memiliki sudut yang siku-siku, lalu sudut L dan M merupakan sudut lancip. Apakah segitiga KLM sama jenisnya dengan segitiga DF seperti ini? Apakah sama? Sama bu. Mengapa tuh segitiga kedua segitiga tersebut sama? Memiliki Siku-siku. Jadi satu sudut siku-siku dan dua sudut lancip. Sehingga segitiga yang salah satunya sudut siku-siku disebut segitiga siku-siku. Selanjutnya, perhatikan segitiga HIJ. Segitiga HIJ, sudut A merupakan sudut lancip, sudut I merupakan sudut tumpul, sudut J merupakan sudut lancip. Kira-kira apa nama segitiga di samping jika salah satu sudutnya itu tumpul? segitiga tumpul. Bisa kita bandingkan dengan segitiga XYZ. Apakah segitiga XYZ sama jenisnya dengan segitiga HIJ? Sama. Mengapa sama? Karena ada sudut tumpulnya. Gimana sudut
sebetulnya Titik D. betul, karena memiliki salah satu sudut yang tumpul dan dua sudutnya itu dan dua sudut lainnya lancip, sehingga segitiga yang salah satunya sudut tumpul disebut segitiga tumpul. Nah, setelah kita bandingkan, kita menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri segitiga lancip. Yang pertama, sudutnya kurang dari 90 derajat. Lalu yang kedua, bentuknya runcing seperti ini, runcing. Lalu yang kedua, segitiga siku-siku, yaitu salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Ciri-ciri segitiga yang siku-siku itu dapat kita simbolkan apabila segitiga yang digambarkan itu dapat simbol seperti ini. Dapat dipamer, anak? Dapat Ibu. Selanjutnya segitiga tumpul. Ciri-cirinya salah satu sudutnya lebih besar dari 90 dan bentuknya terlihat seperti miring atau melebar. Nah, ini kan sudutnya seperti segitiganya miring kan atau melebar, itu bisa disebut segitiga tumpul. Yang keempat adalah segitiga sama sisi yang memiliki ciri-ciri tiga sisi sama panjang dan semua sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Nah, ini jumlah sisi, ukuran sisinya sama panjang dan besarnya 60 derajat. Selanjutnya segitiga sama kaki, memiliki dua sisi ya Sama sama panjang. panjang. Lalu sudutnya berhadapan dengan sisi yang sama besar juga sama besar. Nah, ini sudut yang berhadapan sama besar dan memiliki apa namanya? Dua sisi yang sama panjang. Nah, setelah penjelasan dari Ibu, anak-anak sudah paham tentang cara membandingkan segitiga dan ciri-cirinya. Sebentar Ibu. Untuk ciri-ciri segitiga sudah paham? Paham, Bu. Ada yang perlu ditanyakan? Tiga. Baik, kita akan bermain game dulu. Ada. Segitiga tumpul. Yang mana segitiga tumpul? Nanti yang bisa angkat tangan ya. Yang tidak termasuk segitiga bisa masukkan. Yang tidak termasuk segitiga berdasarkan panjang sisi. A Ibu. Baik, jawabannya apa? A. Salah. Yang benar adalah B. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk anak-anak ini dikerjakan secara individu ya. Iya Bu. Ibu kasih waktu selama 5 menit cukup. Bu. Semuanya sudah? Sudah. Nanti untuk hasilnya akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp orang tua ya kali lama malam ini. Oke, untuk anak-anak nanti yang nilainya di bawah KTP akan Ibu kasih remedial dan anak-anak yang nilainya di atas KTP akan Ibu bagi soal pengayaan yang dipahami. Bisa Bu. Setelah kita belajar tentang bagaimana cara tentang kacamata segitiga, terus bandingkan segitiga, apa yang kalian ketahui? Apa yang sudah dapatkan? Segitiga ada sama kaki, sama sisi, lancip, Siku-siku. terus ciri-ciri segitiga. Ada apa saja? Dua sisinya sama panjang, Nah, terus ciri-ciri segitiga apa? sama Sama kaki. kaki. Lalu? Kalau sama sisi semua sudut sama besar. Kalau sudut lancip ketiga sudutnya ada. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini gimana perasaan kalian setelah belajar? Senang. Apakah ada yang mengalami kesulitan tadi? Sedikit Bu, waktu ngegunting. Oh, buntir. Lalu apa yang membuat senang kalian senang belajar pada hari ini? Mendengar. Nah, setelah kita melakukan refleksi, berarti sudah selesai kita belajar hari ini. Dan belajar hari ini bisa dihadiri dengan doa untuk ketua kelas, bisa untuk memimpin doa. Mari siapkan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Ibu besar, Ibu berpesan kepada kalian hati-hati di jalan, tetap semangat dan jangan menyerah untuk kalian semuanya. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.